Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pelangi Almatin dan boleh dipanggil Pila. Oke. Aku sendiri merupakan seorang mahasiswi jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Siapa sih anak Riau? Siapa sih anak Riau? Siapa sih anak Undri? Cung tangannya, cung tangannya, cung tangannya. Nah, video lagi kalian tonton sekarang, seperti dengan judulnya, itu akan menceritakan seorang Pila yang gak suka kimia masuk ke dalam jurusan Teknik Kimia. Check it out. Nah, aku dulu waktu SMA, kok buruk banget ya? Itu masuknya ke dalam jurusan MIPA. Alasan aku masuk ke dalam jurusan MIPA itu sendiri adalah karena aku memang menyiapkan diri untuk masuk ke dalam jurusan yang aku inginkan dari dulu, yaitu kedokteran. Nah, oleh karena itu, waktu kelas 10 dan kelas 11, itu aku sangat terfokus dan sangat suka sekali yang namanya dengan pelajaran biologi. Soalnya kedokteran, biologi, memang gitu kan. Nah, tapi di akhir aku tahun kelas 11, karena 1, 2, 3 lain hal, karena 1, 2, dan lain hal, aku memutuskan untuk mengubur impianku dalam-dalam. A few moments later. Oke, dramatisnya selesai. Nah, ketika aku memutuskan untuk tidak lanjut ke dalam kedokteran, terus aku muter otak nih. Aku pengen masuk ke dalam jurusan yang tetap mirip-mirip gitu dengan kedokteran. Apa bidan? Apa keperawatan? Atau kesehatan masyarakat? Aku milih farmasi. Dan tahu, pilihan itu adalah bom bunuh diri buat aku sendiri. Kenapa aku bilang itu merupakan bom bunuh diri buat aku sendiri? Karena aku nggak suka kimia. Aku nggak suka kimia. Nah, waktu itulah waktu kelas 3 yang aku tahu itu sangat terlambat. Aku memutuskan untuk memperbaiki belajar cara kimiaku. Yang dimana waktu kelas 3 itu tuh materinya udah mulai susah ya. Seingat aku, gugus fungsi. Setelah drama belajar, drama pertemanan, drama-drama lainnya yang ada di semester 1 waktu kelas 12, akhirnya pendaftaran untuk SNBP itu pun dibuka. Dari sini nih mulai terpikir, ini kan pilihannya 2 ya. Yang satu udah pasti farmasi sih. Yang satu lagi nih, apa? Yap, aku sangat pintar sampai tidak menyiapkan jurusan apa yang harus aku pilih di pilihan kedua. Di saat waktu pendaftaran SNBP itu semakin menipis, aku mulai memutar otak, apa ya yang mirip farmasi? Apa ya yang mirip farmasi? Dan terlihatlah di situ jurusan teknik kimia. Lanjutkan. Kemudian setelah melalui drama bingung mau pilih jurusan keduanya apa, aku pun mulai santai nih, leha-leha, kan udah mau lulus ya, sambil menunggu pengumuman SNBP. Dan ternyata, kalian tahu ini apa? Ini cinta. Warna cinta itu apa? Merah. Di situ perasaannya campur aduk ya. Tapi sehari setelah pengumuman itu aku merasa kayak, wah nggak bisa nih. UTBK nih. Nah, ada suatu hal yang membuat aku yakin bahwa doa seorang ibu itu kuat banget. Nah, jadi waktu itu aku nanya nih ke mamaku, "Mah, Pila kira-kira masuk jurusan mana ya?" Feeling mama sih masuk Universitas Riau. Kalau Pila masuk Unri beneran gimana? Ya nggak apa-apa, bagus dong, mama deket. Aku kira itu cuma percakapan biasa antara ibu dan anak. Hingga akhirnya sampailah di hari dimana tamatan angkatan 23, anak semi gap year, dak dik boom. Yaitu tanggal 25 Juni tahun 2023. Di situ adalah pengumuman hasil UTBK. Dan ya, udah dibilang doa ibu tuh kuat. Ding ding. Aku keterima di Universitas Riau Teknik Kimia. Ketika aku menjalani semester 1 dan 2 di jurusan aku ini, rasanya sangat wow. Sebagai orang yang dulunya tidak suka kimia
dan memaksakan kimia, itu membuat aku sangat shock. Mungkin waktu semester 1 itu untuk mata kuliahnya sendiri tidak terlalu bikin tidak, masih oke lah gitu, kecuali satu mata kuliah. Mata kuliah yang bisa bikin anak teknik ketar-ketir adalah Gamtek atau menggambar teknik. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah yang bikin anak-anak teknik, gak terkecuali teknik kimia, itu begadang kalau udah ada tugasnya. Nah, untuk teknik kimia sendiri, software yang sering digunakan adalah Visio Microsoft, yang mana dengan alat ini akan memungkinkan untuk membuat gambar alat ataupun gambar diagram pabrik sebagaimana tugas para lulusan teknik kimia pada umumnya. Nah, di sini aku akan coba tunjukin sedikit isi dari Visio. Nah, untuk tampilan awal itu akan mirip seperti yang ada pada Word Microsoft pada umumnya, yang mana juga dilengkapi dengan berbagai tools. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri itu dapat dilakukan dengan mengklik bagian ini, kemudian pilih proses engineering. Nah, maka akan terdapat beberapa pilihan, pilih saja semuanya. Yang mana dari bagian-bagian ini akan ada beberapa simbol alat yang memang diperlukan dalam pembuatan diagram pabrik, seperti vessel, valve, reaktor, dan lain-lain. Nah, dan ini merupakan beberapa contoh dari tugas-tugas Gamtek yang aku kerjakan saat semester 1 dulu. Nah, bagi aku yang waktu SMA itu megang laptop cuma buat bikin PowerPoint, cuma buat bikin Word, itu sangat wow. Nah, kalau seandainya kamu rajin latihan menggunakan Visio, nantinya akan terbiasa kok dan dapat mengerjakan mungkin beberapa gambar yang terlihat susah awalnya. Untuk semester 2 sendiri itu tidak ada Gamteknya, melainkan terdapat beberapa mata kuliah yang lebih nyeremin daripada Gamtek, yaitu jeng 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 kimia organik. Buat aku yang waktu SMA bikin tata nama dari suatu senyawa yang sederhana aja itu butuh effort, butuh mikir. Ketemu kimia organik itu tuh kayak nah, tapi sekali lagi sama seperti Gamtek, kimia organik itu bisa kalau seandainya kamu rajin latihan. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang aku yang dulunya siswa SMA yang gak suka-suka amat dengan kimia, ujung-ujungnya masuk ke dalam jurusan teknik kimia. Terima kasih udah dengerin ceritaku ya. Bye-bye.